Salam The Warriors, dalam program Bincang Kesehatan dengan Dr. Jaya ini akan membahas seputar dunia kesehatan. Membahas tentang penyakit-penyakit yang sering kita alami, cara mengatasinya, penyebab-penyebab dari penyakit tersebut, gaya pola hidup yang salah dan yang benar, dan masih banyak lagi. Jadi, saksikan terus, jangan sampai kelewatan ya. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan juga berikan komentar atau tanggapan kalian di bawah ini. Kalau mau bertanya juga boleh langsung ditulis di kolom komentar. Bapak Ibu, Saudara yang memberikan dukungan kepada pelayanan kami ini juga bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk, kita saksikan. Shalom, kita kembali di acara Bincang Kesehatan dengan Dr. Jaya. Nah, kali ini pun topik kami masih berbincang kesehatan seputar para laki-laki. Nah, kali ini juga masih ya dengan ada Pawi, juga ada Pasek. Selamat bergabung di acara Bincang dengan Dr. Jaya. Silakan bertanya-tanya ya. Pokoknya kali ini tuh topiknya kaitannya masih dengan topik yang lalu yang pernah kita bahas tuh, yang andropause. Nah, ini ada kaitannya kali ini ya. Nah, coba Dokter Jaya, coba silakan dulu. Soal laki-laki. Iya. Lo ngapain di sini lo? Hah? Saya hostnya. Oh, hostnya gitu, oke. Iya. Oke, gimana? Ya, jadi balik yang lalu kita bicara mengenai andropause dan kali ini juga mungkin topik yang saya akan diskusikan seputar pria. Kenapa? Karena ada satu kelenjar ya yang hanya ada pada pria, yaitu prostat. Pernah dengar ya? Untuk saat ini ya memang perempuan tidak akan terkena gangguan prostat. Oke. Ya. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut, mungkin ada baiknya kita lihat dulu sedikit gambaran bahwa saya tampilkan satu gambaran anatomi ya, di mana ini adalah anatomi dari organ reproduksi pria pada pria. Ya, dapat kita lihat di situ bahwa mulai dari testis, kemudian ada penis, dan kemudian saluran-salurannya. Nah, untuk saluran ini kalau kita lebih detail lagi, ya, ini akan kita lihat bahwa yang namanya prostat, ya, itu kalau kita lihat terdapat di sekitar atau melingkari saluran kemih tadi, ya, di mana sebenarnya saluran kemih di bagian akhir ya sebelum dia keluar ya di pangkal penis ya itu merupakan muara gabungan antara saluran reproduksi dengan saluran kemih tadi. Nah, dilingkupi oleh satu kelenjar yang namanya prostat. Nah, ini balik lagi hanya ada pada pria. Jadi sebenarnya kalau prostat ini atau kelenjar ini bekerja sesuai dengan fungsinya, tidak ada gangguan, maka aman-aman aja, lancar-lancar aja. Tetapi karena letaknya atau lokasinya adalah melingkari saluran kemih kita, maka kalau ada kendala masalah, maka yang paling utama gejalanya adalah gangguan buang air kecil. Oh, sebentar dok. Berarti prostat itu nama kelenjar. Nama kelenjar. Berarti saya sering dengar gitu. Oh, pokoknya kalau laki-laki itu pasti kena prostat. Salah ya? Terminologi itu salah ya? Kalau kena prostat kan seolah-olah jadi kena penyakit, padahal semua laki-laki punya kelenjar prostat. Iya. Salah tuh ya? Dia. Salah. Okay. Jadi balik lagi, kalau kita lihat ya, yang namanya gangguan prostat tadi ya nggak di semua laki-laki. Ya, kembali kalau kita lihat kalau dari data itu biasanya memang mulai di awal-awal dewasa. Jadi usia 30-an itu sudah mulai ada pasien-pasien yang mengeluhkan gangguan ini ya. Yang semakin kita meningkat usia, semakin besar persentase kemungkinan terjadinya gangguan prostat tadi ya. Yang mana biasanya di usia paling tinggi itu adalah sekitar 50
60 tahun ya itu persentasinya lumayan tinggi ya, bisa 1 dari 2 orang pria itu mengalami gangguan prostat tadi. Jadi nggak semua, nggak semua. Saya mau tanya, ini kan kelenjar prostat dimiliki oleh semua pria ya. Ya. Nah, terus kemudian dari kelenjar prostat ini kita bisa lihat ada gangguan kelenjar prostat. Tetapi ada juga yang disebut dengan kanker kelenjar prostat. Nah, Oke. apa bedanya tuh? Dan Nanti dulu. Udah kanker aja, bikin serem-serem aja. Enggak, yang saya mau tanya kan sebelum Pak Wijaya nanti dijawab, Dok. Tadi dokter sempat singgung, itu muara antara kelenjar kemih dan kelenjar Saluran kemih saluran dengan kemih dan saluran reproduksi saluran kita. reproduksi. Efeknya gangguan buang air kecil. Bener? Jadi gini, prostat itu melingkari saluran Oke. kemih dan saluran reproduksi kita. oh iya. Efek dari itu tuh bener. Apa ya? Orang, saya dulu punya almarhum bapak gitu ya. Itu kan di operasi prostat ya. Ya, Keluhannya yang saya ingat dulu dia bilang buang airnya putus-putus gitu. betul. Jadi tidak lancar begitu. Ya, Nah, ya. seperti itu. Ya, jadi memang itu adalah gangguan yang paling utama ya, yang kalau kita temukan gangguan buang air kecil. Iya, iya. Ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kalau saya umpamakan ini adalah saluran kemih kita, ya, kelenjar prostat itu melingkari saluran tadi. Jadi kalau dia ada pembesaran atau katakanlah pembengkakan, ya, dengan istilah awam pembengkakan, maka dia akan menjepit saluran tadi, Oke. sehingga Nggak bisa lancar. iya, nggak bisa lancar. Jadi yang kita lihat pada pasien itu adalah kencingnya itu sedikit-sedikit keluarnya, ataupun kencingnya itu pancarannya tidak jauh. Wah, berarti ini jadi kita mengukurnya secara awam, buang air kecil kita tuh harus jauh tekanannya, Ya, benar, dan juga lancar. betul. Sakit ada sakit nggak Dok kalau misalnya Kalau ada ya saya kan orang awam ya. Ketika kita mengalami masalah prostat itu apakah pas kita sedikit-sedikit itu sakit? Ada rasa sakit nggak? Kalau pada prostat, ya, biasanya ini dia tidak keluhkan sakit yang di awal ya. Kenapa? Karena dia hanya gangguan dari pancaran tadi. Hanya itu aja. Ya, Oke. tetapi kalau dia sudah berlanjut, ya, yang mana tadi saya katakan ini menjepit, terus keluar air kencingnya juga sudah boleh dikatakan sedikit sekali, padahal pembentukan air kencing, air seni kita itu kan tetap jadi. Nah, rasa sakit ya yang ada bukan karena jepitan di sini, tetapi adalah karena kandung kemih kita yang semakin besar. Ya, itu yang membuat sakit. Jadi keluhannya di situ. Dan itu biasanya kalau kita sudah nggak buang air 1 atau 2 hari, itu baru kejadian seperti tadi. Ya. Nah, caranya gimana? Mau nggak mau adalah harus dikeluarkan. Biasanya kalau sudah dikeluarkan, Apa yang dikeluarkan? air seninya, air seninya. air seninya, ya, itu biasanya sudah rasa sakitnya hilang. Ya, beda dengan batu. Kalau batu di saluran kemih kita, ya, rasa sakitnya itu pada saat kita buang air pun itu sakit. Ya. Jadi kalau masalah di prostat tadi, indikasi awalnya air seni pria itu nggak bisa jauh. Itu yang pertama kan tadi ya. Terus juga tersendat-sendat. Ya. Kalau itu terus berulang, air seni itu nggak bisa keluar, akhirnya membuat juga sakit gitu. Tapi bukan karena itunya, tapi karena penuh hambatan gitu ya. di keluar dari itu. Jadi memang diagnosanya itu sendiri ya balik lagi mulai dari keluhan tadi. Kalau udah ada keluhan, terus kemudian diperiksa, ya, ada pemeriksaan penunjang lain. Nah, kelihatan tuh sebabnya kenapa nih? Apakah karena batu? Apakah karena tadi prostatnya? Ya, baru dipastikan. Terus Dokter Jaya bisa jelaskan nggak? Apakah ada ciri-ciri, misalnya sejalan dengan umur itu ada presentasi peluangnya? Misalnya untuk umur 30 tahun peluangnya nih sekian nih, berapa persen nih?
Oh, ya. Jadi sebenarnya gangguan ini ya mulai dari usia dewasa muda ya itu sudah mulai ada ya. Jadi mungkin kalau kita bicara usia 30, 30-an lah ya, 30-an mungkin 1 dari 10. Jadi kurang lebih hanya 10%. Ya. Semakin meningkatnya usia, persentase gangguan ya itu akan semakin besar. Ya. Kalau saya umpamakan, kalau dari data ya di usia katakanlah 60-an, maka 1 dari 2 orang pria itu mengalami Gangguan atau kurang lebih sekitar 50%. Semakin meningkat lagi usia, semakin tinggi lagi. Ya, jadi ya balik lagi nggak mengherankan. Kenapa? Karena ini adalah salah satu kelenjar reproduksi. Dan ini sangat erat hubungannya dengan hormon-hormon reproduksi kita. Kali lalu kita sudah menyinggung mengenai andropos, di mana hormon yang berperan di situ adalah testosteron. Di usia lanjut, kadar testosteronnya itu menurun. Nah, ini akan berdampak dengan fungsi dari si kelenjar ini sendiri. Kelenjar prostat. Ya, inilah yang menyebabkan testosteronnya turun, ya. Prostatnya juga fungsinya akan terganggu. Salah satunya adalah yang tadi pembesaran dia menjepit sehingga terjadi gangguan prostat yang kita istilahkan tadi. Berarti prostat ini akan dialami benar semua pria karena testosteronnya menurun, otomatis semua pria nanti akan mengalami gangguan prostat. Atau tidak semua, Pak Seno. Tidak semua pasien. ada pria yang tidak mengalami sama sekali. Betul. Sampai putih rambutnya, sampai matinya nggak pernah mengalami. Oke. Iya. Saya pikir semua pria karena testosteron menurun otomatis Enggak. punya gangguan prostat. Enggak. Ya, jadi tidak seluruhnya ya itu akan mengalami gangguan prostat. Oke. Ya. Nah, supaya kita nggak begitu, Dok. Ada nggak treatment? Ya. Kalau kemarin kan kita ngomongin andropos, ada beberapa treatment ya yang kita lakukan, misalnya pola hidup, nggak jauhi alkohol, jauhi rokok kan kemarin gitu-gitu kan. Kalau stres gitu kan. Kalau prostat ini ada nggak yang sejak dini, gue nggak mau nih. Meskipun ada peluang kecil kita nggak mengalami itu, tapi kalau kita tahu ada treatmentnya kan kita bisa. Betul. Nah, Oke. Jadi balik lagi, ada beberapa hal yang memang kita nggak bisa hindari. Ya. Kenapa? Karena contoh riwayat keluarga. Oke. Jadi kalau ada orang tua, dalam hal ini ayah, ya, kalau terkena gangguan prostat, ya, Ada gen. Iya, jadi bukan gen, tetapi biasanya ya anaknya itu resikonya lebih tinggi untuk terkena gangguan. Wah, gua dong berarti. Nah, iya, jadi iya. kalau memang orang tua kita ada, itu Pasti akan kemungkinan besar lebih tinggi, lebih besar. Iya. Ya. Nah, kemudian ataupun penggunaan hormon. Ya. Hormon yang kayak kemarin diomongin, apa suntikan steroid gitu. Iya. Oke. Jadi kalau menggunakan hormonal ya atau penggunaan obat-obatan yang mengandung steroid, ya, hormon steroid itu akan mempertinggi kemungkinan terjadinya itu. Penyakit-penyakit penyerta juga seperti diabetes ya, itu hipertensi, itu juga akan dapat mempertinggi kemungkinan terkena gangguan prostat. Berat badan? Sama ya, obesitas itu juga sama ya, dan juga selalu kita dalam kesehatan rokok, lagi-lagi rokok ya, itu juga memang salah satu faktor yang mempertinggi kemungkinan terjadinya gangguan prostat ya. Dok, dari kemarin kita waktu pas andropos rokok, nah sekarang saya mau ngomong kalau misalnya berkaitan tadi dokter tersinggung juga rokok, kalau kita dulu di masa muda kita ngerokok 20 tahun, 30 tahun terus bertobat lah gitu bahasa yang agak ngerohnya. Terus tinggalkan rokok, hidupnya udah bener. Nah, ada nggak efek masa lalu itu yang akhirnya membuat kita jadi kemungkinan besar kena gangguan prostat ini dibandingkan yang dari awal sama sekali nggak pernah sentuh rokok? Iya, jelas sebenarnya efek berhenti rokok ya itu nggak serta-merta kita berhenti terus efeknya hilang pada saat itu juga ya. Nah, mungkin Pak Seno bisa nebak berapa lama efek yang ada pada badan kita dari rokok itu kalau kita berhenti sekarang? Ya mungkin 10 tahun bisa kali? Ya.
10 tahun, kadang-kadang ada yang belasan tahun, efeknya ya Meskipun sudah berhenti 10 belasan tahun itu. Persis. Jadi kenapa demikian? Karena memang yang zat-zat yang dibawa oleh asap rokok tadi itu tidak bisa serta-merta Instan hilang. Oke. Apa noda timbul di dalam? Ya, begitu juga efeknya. Sebenarnya bukan nimbun, tapi dia akan mengendap dan melekat, ya. Jadi itu yang dikatakan, maka rokok berhenti sekarang bukan berarti efeknya itu selesai pada saat kita berhenti, tetapi cukup panjang. Tadi sudah dikatakan ada yang 10 sampai belasan tahun masih akan ada efeknya. Iya. Ya. Iya, makanya apa? Banyak orang tuh kan yang gue udah berhenti rokok kok gitu kan ya, tapi ternyata ada masalah-masalah yang kita tahu secara awam ini gangguan karena rokok gitu. Padahal dia sudah berhenti. Jadi rupanya karena punya track record di masa lalu yang pecandu rokok inilah yang meskipun sudah berhenti bisa menyebabkan belasan tahun kemudian mengalami gangguan-gangguan tadi gitu ya. Iya, bisa. Iya. Dokter Jaya, ini terkait dengan obesitas atau kelebihan berat badannya. Nah ini mengapa kalau kelebihan berat badan itu dia bisa juga berdampak terhadap pembengkakan kelenjar prostat? Ya, jadi kembali lagi ini kan adalah katakanlah hormon reproduksi, ya kan? Dan dasarnya itu adalah steroid tadi, ya. Maka begitu obesitas, ya, jadi hormon-hormon steroid tadi itu sebagian, ya, itu juga ada yang masuk ke dalam atau berubah di dalam tubuh kita, ya. Yang kemarin kita pernah singgung, katakanlah menjadi perutnya lebih besar. Nah, ini akan juga mengganggu fungsi daripada prostat, ya. Nah, dengan gangguan ini, ya, salah satunya juga di obesitas adalah gangguan libido dan fungsi-fungsi seksual dari si pria tersebut, ya. Ini juga akan berdampak ke fungsi dari si prostatnya tadi. Kalau efek setelah kita mengalami gangguan prostat selain tadi yang sudah disebutkan dokter, ada nggak yang misalnya bahaya gitu? Gangguan, ya, saya sampai dengan saat ini cuman katakan gangguan yang kita sudah tahu tadi adalah gangguan keluarnya air kencing, ya. Nah, sebenarnya selain gangguan seperti tadi, prostat itu ada juga yang namanya prostatitis. Apa tuh? Gangguan, ya, yang disebabkan karena infeksi. Oh. Nah, kenapa bisa infeksi? Itu karena mungkin salah satu sebabnya adalah penyakit hubungan seksual yang menular, ya. Jadi ini akan menyebabkan terjadinya infeksi kelenjar prostat, ya. Kelenjarnya bisa membesar, efeknya juga akan sama seperti tadi, gangguan dari ini. Cuma ada demam, kemudian juga kadangkala sampai menggigil, ya. Terus pengobatannya itu juga beda. Kalau yang tadi, ya, sekedar cuman membesar saja. Kalau ini kan ada infeksi, mau tidak mau harus diintervensi dengan antibiotik, iya kan? Nah, ada satu lagi, ya, gangguan prostat yang mungkin ini yang juga sering kita dengar dan juga cukup berbahaya adalah kanker prostat. Tadi mungkin Pak Wi juga sudah menyinggung sedikit mengenai kanker prostat, ya. Di mana kanker prostat ini adalah salah satu bentuk gangguan, ya, yang menyebabkan sel-sel di dalam kelenjar itu berkembang secara tidak terkontrol, sehingga ini yang kita sebut dengan kanker. Ya. Besar gitu ya dokter ya kelenjarnya? Tidak sekedar membesar saja, tetapi dalam hal ini adalah sel-sel yang di dalam kelenjar itu akan berubah menjadi sel yang ganas. Gini dok, saya orang awam. Yang saya mau tanyakan apakah itu efek domino? Maksudnya gini, kalau tadi kan prostatitis itu kan terjadi kalau hubungan seksual. Betul. Andai kata kita
kehidupan pernikahan kita sehat, tidak sering jajan, mungkin lebih kecil. Bukan tidak sering, tidak Oh, jajan. tidak jajan ya, tidak jajan tanda kutip ya, nggak usah dispesifikin gitu kali ya. Ya kalau nggak Nah, pernah mungkin gitu, maksudnya bukan sering sekalipun, kalau memang terkena ya pas infeksi, kena ya pasti kena gitu kan ya. Nah, Kalau itu berarti kan tidak. ya, Kalau kita hidupnya lempeng, pernikahan kita harmonis kan itu nggak mungkin. ya. Tapi gangguan prostat itu ada kemungkinan, benar nggak? Mm-mm. Ya. Nah kalau gangguan prostat itu tidak diselesaikan, Mm-mm. pikiran awam saya, apakah itu nanti bisa menyebabkan kanker atau kanker prostat itu terjadi hal lain, nggak efek domino dari gangguan prostat? Ada hal lain. Jadi Oke. balik lagi, ya seperti tadi. Pertama adalah gangguan pembesaran prostat ini, yang jinak ya, dalam hal ini yang jinak, itu salah satu faktornya adalah keturunan tadi. Ya. Kalau orang tua turun ke anaknya, resikonya Kemungkinannya akan lebih besar, ya kan? Nah, selain dari itu, ada juga faktor luar. Penggunaan obat, kemudian lingkungan, nutrisi, Oke. ya, itu yang juga memicu. Sehingga pembesaran prostat jinak nggak semua pria tadi, Ya. ya. Kemudian dari pembesaran prostat jinak ini juga tidak semua akan berkembang menjadi ganas, Oke. karena banyak faktor lain yang juga ikut berperan dalam hal ini, sehingga yang A terkena kanker, yang B, C itu mungkin nggak akan terjadi. Iya. Ya. Nah berarti kalau tidak berkaitan langsung ada mungkin sumber-sumber lain ya tadi dokter sudah sebutkan. Nah kalau yang sekedar gangguan ringan itu terapinya apa? Obat kah atau ada operasi kah atau apa dok? Nah, ya jadi kalau kita lihat ya, kalau yang ringan saja ya, pertama dicoba dengan gangguan yang paling utama itu gangguan nggak bisa Buang air. keluar Iya. air kencing. Iya. Jadi dipasang kateter keluar, Oke. ya, dan biasanya setelah itu ya itu akan normal kembali, Oke. Dengan kateter normal lagi. normal lagi. Berarti selesai masalahnya. Ya, Oke. tidak 100% selesai dalam hal ini. Ada komanya. Ya, kenapa? Karena kalau sekali waktu dia akan bisa kambuh kembali. Oh. Nah, kalau memang proses ini terjadi berulang, terus. ya, maka bisa dipikirkan adalah dengan intervensi yang lain. Dalam hal ini adalah diambil atau diangkat sebagian kelenjar prostat tadi. Prostatnya. Ya, Kalau diangkat itu ada pengaruhnya nggak sih dok buat kesehatannya? kalau dikatakan untuk kesehatannya yang jelas yang paling utama adalah ya buang air kecilnya itu akan lancar kan, ya kan? Tapi maksudnya akan berefek buruk nggak kalau Negatif. diangkatnya iya? Ya, jadi kembali lagi kalau memang diangkat ya si prostat ini fungsinya itu kita harus tahu dulu ya. Fungsi kelenjar prostat itu adalah salah satu memproduksi cairan pada saat pria itu ejakulasi. Sperma gitu ya. Beda, Oh, beda. Air mani. air mani. Oke. Ya. Nah, jadi cairan ini memang membuat sperma itu akan dapat nutrisi, juga dapat bisa bergerak pada saat masuk ke reproduksi wanita. Ya. Ya. Ini fungsinya dari si kelenjar prostat. Jadi kalau Diambil. diangkat otomatis Berpengaruh. maka air mani yang tadi kita katakan itu juga akan tidak terbentuk. Oke. Ya. Tidak produktif jadi ya. Ya, jadi walaupun spermanya ada terbentuk, tetapi karena kelenjar yang memberikan nutrisi dan juga membuat sperma itu bisa jalan, ya ini jadi nggak ada. Jadi tetap ada efeknya lain. Ada efeknya, sebatas seperti tadi. Ya. Menurut pengalaman dokter ada nggak yang masih muda ngalami gangguan prostat, terus sampai harus diangkat sebagian prostatnya? Ya, jadi kalau di medis balik lagi itu segala sesuatu yang dilakukan itu harus ditimbang-timbang untung dan rugi. Iya. Ya, apakah ada usia muda dilakukan? Saya belum menemukan, tetapi pasti kemungkinan tetap ada. Oke. Ya, nah pertimbangannya diangkat atau tidak adalah tadi. Iya, efek. Apakah dia akan berkembang menjadi ganas? Oke. Ataukah bisa ditangani sebatas di sini saja. Kalau ganas pasti akan dilakukan tindakan yang lebih jauh lagi. Iya. Salah satunya adalah diangkat kelenjarnya. Oke.
Oke. Jadi tindakan gangguan prostat yang awal kalau ada masalah di kateter. Iya. Kalau selesai lancar berarti ya seterusnya sampai selesainya kita hidup oke. Ya. Tapi kalau berulang Berulang. berarti harus ada diselidiki lagi lebih dalam lagi. Betul. Dan dilakukan tindakan lebih lanjut. Tindakan lebih lanjut salah satunya yang paling ini adalah Angkat. mengangkat sebagian prostat kita. Iya. Nah, kalau kanker Nah, kalau kanker itu balik lagi, kalau dikatakan penyebabnya sampai saat ini belum tahu pasti, karena tadi ya ada sebagian yang berkembang menjadi kanker, ada sebagian lagi yang enggak, ya. Gejalanya kembali kalau kita lihat ini juga kadang-kadang tidak menimbulkan gejala lebih jauh daripada yang kelenjar pembesaran kelenjar yang jinak tadi. Ya. Lalu tahunya gimana? Tahunya biasanya itu adalah kalau kita pemeriksaan laboratorium. Ya, ada satu pemeriksaan yang namanya prostat specific antigen atau biasa disingkat PSA. Ya. Nah, ini khas atau spesifik untuk kelenjar prostat. Kalau kadar dia meningkat tinggi, maka biasanya dokter itu akan merefleksikan ke arah keganasan. Jadi secara langsung ya, efek dari apakah ini langsung ada keluhan dini, biasanya itu agak sulit ya, karena nggak ada gejala sebagian. Itu makanya dok ya, sering kali kan kita, kalau saya sebagai hamba Tuhan melayani, iya papa nggak kenapa-napa, mama nggak kenapa-napa, tiba-tiba cek langsung ada cancer stadium 3, stadium 4, karena memang beberapa cancer tadi tidak terekspresi dengan ada perubahan yang signifikan dari fisik kita. Iya. Padahal sudah ada Betul. lama. Ya makanya untuk tahunya, aware-nya kita memang harus ada treatment berapa tahun sekali kah atau berapa bulan sekali kah untuk Check up. cek semuanya itu ya. Iya, jadi medical check up ya secara rutin tujuannya adalah itu. Ya. Jadi misalkan contoh medical check up yang paling umum aja. Pada saat kita usia 30 ya, pasti pemeriksaannya biasa-biasa aja. Tapi begitu meningkat katakanlah usia 50 ya, yang biasa-biasa ini check up plus biasanya ditambah dengan katakanlah pemeriksaan treadmill. Iya kan, EKG ya. Nah, terus kalau kita meninjak untuk menghindari yang kanker tadi ya, pada saat usia 50 karena memang resiko kanker di situ juga meningkat, maka ditambahkan lagi pemeriksaan PSA. Jadi balik tergantung kebutuhannya sebenarnya ya untuk medical check up. Enggak semuanya dilakukan, tetapi sesuai dengan usia. Dokter Jaya, saya mungkin ada beberapa pemirsa yang ketika nonton ini, dia mau tahu nih cara yang paling mudah gitu. Apakah ada ciri-ciri kalau kelenjar prostat itu terganggu atau mungkin kanker prostat itu yang bisa nampak ketika, contoh ya dokter ya, misalnya ketika dia buang air kecil, misalnya pria buang air kecil, tadi kan tanda-tandanya nggak bisa jauh gitu kencingnya. Terus kemudian apakah bisa misalnya dia beraroma khusus, misalnya pesing atau bagaimana? Oke, jadi kalau balik lagi bau ya itu lebih mengarah kepada konsumsi makanan ya atau obat-obatan ya. Tapi kalau untuk membedakan antara kanker atau bukan itu rasanya nggak seperti itu Pak Wi ya. Nah, tapi balik lagi kalau kita lihat tadi kencing yang tidak lancar ya. Kemudian kalau keganasan kadangkala ya nggak semuanya juga Darah. ya ada darah. Ya. Jadi kalau ada tanda-tanda itu sebaiknya lakukan konsultasi ke dokter atau pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Ya, karena kalau hanya sekedar pembesaran jinak biasa ya gangguannya itu adalah hanya dari keluarnya air seninya aja, tetapi tidak ada darah. Ya. Atau mungkin dokter ada beberapa yang juga sering dikeluhkan nih dokter. Ketika malam itu ada beberapa
orang yang khususnya udah menginjak usia cukup tinggi ya dokter ya. Sering keluar. Iya. Sering buang air. Jadi ya frekuensi dalam malam itu tuh dia bisa berkali-kali. Betul, betul Pak Wi. Ya. Ya, jadi kalau memang gangguan prostat tadi karena memang keluarnya tidak lancar, maka frekuensinya akan lebih sering, terutama pada malam. Ya, maka itu biasanya dengan usia yang meningkat, ya, dibiasakan untuk tidak minum terlalu dekat dengan Jam tidur. waktu tidur. Ya, jadi 1-2 jam sebelum tidur itu sebaiknya sudah tidak mengkonsumsi minuman lagi. Ya, supaya apa? Memang minum harus cukup banyak, tetapi ya kan dalam 24 jam itu kita mesti atur banyaknya itu di pagi sampai siang atau sore. Setelah itu dikurangi. Habis ketika beraktivitas ya. Betul. Kalau malam bangun Betul. tidur juga kualitas tidur jadi berkurang ya dok. Iya. Kualitas tidur Iya. jadi terganggu. Iya. Ada tindakan pencegahan alami nggak sih dok mungkin biar terjadinya prostat itu loh? Iya. Dari yang ini cara yang lebih gampang alaminya gitu loh. Pola makan gitu mungkin. Iya. Jadi balik lagi kalau pola makan sebenarnya sama saja. Oh, Ya, itu harus seimbang, tetapi nggak serta-merta langsung berhubungan dengan prostat. Oke. Ya, beda dengan kalau pada saat kita bicara yang topik-topik yang lalu, makanan memang langsung ke arah organ atau gangguan yang kita bicarakan. Berarti tadi yang saya tangkap ya, karena ini sering tadi yang Pak Wi bilang, kalau laki-laki atau pria malam-malam sering buang air, oh prostat loh, belum tentu. Bisa coba dicek, mungkin minumnya itu jangan-jangan emang deket pas mau tidur. Otomatis kan kalau habis minum langsung tidur, ya pasti buang air gitu kan ya. Nah kalau itu dilakukan kata dokter di 2-3 jam sebelumnya, terus masih begitu juga sepanjang malam, sering keluar masuk ke kamar mandi buang air kecil, nah itu indikasi awal mungkin ya, ada gangguan. Ya, jangan lupa pancurannya ya. Iya, pancuran sama pancarannya, itunya tadi, berarti ada gangguan ada prostat gangguan yang prostat. supaya selesai ya tadi harus dikateter mungkin ya untuk yang paling ininya. Terus Kalau memang sudah nggak bisa keluar air seninya. kalau masih bisa dok, ada treatment khusus, obatkah apa? Ya, kalau memang seperti itu kan mulai ada gangguan, Iya. ya kan? Biasanya memang dokter kalau kita konsultasi ada obat-obatan yang memang untuk memperkecil pembesarannya tadi. Ada, ya. Jadi nggak langsung kateter gitu ya? Oh ya enggak, Oh, enggak. oke. Kateter itu adalah kalau memang dia sumbatan sudah nggak nutup, bisa udah nggak keluar bisa. dan juga pasiennya itu mengeluh sakit kan Oke. karena nggak bisa keluar, ya. Oke, Nah, oke, ya. Jadi dikasih kateter supaya keluar. Ya setelah itu memang tindakan lebih lanjut adalah diberikan obat-obatan untuk memperkecil itu, tapi belum langsung diangkat. Iya, Ya. iya. Kalau memang dengan obat-obatan nanti Nggak mempan, kambuh lagi, baru dipikirkan. Oke, ya paham. Dokter Jaya, satu lagi saya mau tanya ini. Nggak boleh, Pak. Udah 30 Mungkin menit. pemirsa melihat pernah mendengar nih beberapa komen gitu ya dokter ya, dimana katanya kalau seandainya kalau kamu tidak mau terkena gangguan kelenjar prostat atau mungkin kanker prostat, kamu harus sering berhubungan intim dengan istrimu, dengan pasanganmu. Tadi kita sudah tahu kalau jajan di luar bisa terkena penyakit kelamin. Nah, apakah benar itu kalau memang sering berhubungan intim dengan istri itu bisa menurunkan resiko? Pak Wijaya nih berarti menggali benar-benar. Saya nggak tahu tuh informasi begitu. Ya, balik lagi ini antara fakta dengan Mitos. ya. Jadi memang ada informasi yang seperti tadi. Cuma kalau dari medis sendiri ini kelihatannya memang tidak terbukti, Pak. Jadi dalam salah satu penelitian memang terlihat antara yang aktif melakukan dengan yang tidak aktif, tidak ada korelasi secara pasti bahwa ini akan menurunkan kemungkinan terjadinya pembesaran kelenjar prostat atau kanker prostat. Tapi ini makanya memang karena saya juga pelayan Tuhan ya. Jadi kadang-kadang kita baca Pak Wi baca begitu, saudara mungkin baca begitu, terus akhirnya masuk ke otak, terus akhirnya diimani sugesti diri, jadilah seperti iman gitu kan ya. Akhirnya kayak gitu, makanya nggak usah baca kayak gitu-gitu Pak ya. Yang bener-bener aja. Langsung konsultasinya ke ahlinya aja Pak. Iya, oke.
Gimana Pak Towi? Ya. Jalan-jalan? Dapat pembelajaran banyak lah, ya. Kita tahu Oke. jadi prostat itu apa. Thank Gitu. you banget buat Dokter Jaya buat hari ini juga buat Tawi, buat Pak terima kasih Ya. karena pembicaraan hari ini biarpun topiknya buat saya menarik ya karena Menarik jarang apa buat kamu banget sebagai perempuan? pengetahuan buat Oh, saya. oke, Nah, oke, iya. Jadi kita jarang banget ya istilahnya membahas kesehatan tentang para laki-laki. Nah kali ini kita udah 2 kali topik ya. Nah mudah-mudahan teman-teman yang menonton di channel YouTube kami terberkati dan kemudian juga bisa mencek kesehatan diri sendiri. Nah kalau misalkan ada mau pertanyaan juga silakan tinggalkan di kolom komentar. Nanti Dokter Jaya akan membahasnya. Terus ya tonton terus channel YouTube kami. Ya. Nah, di like. Terus juga jangan lupa bunyikan tanda lonceng ya. Nah, terus follow juga loh channel YouTube kami, Duerias gitu. Sampai jumpa di next ya dengan Dokter Jaya lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.